Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji katakan Elkan Bagot belum ada namanya dalam rencana pemanggilan pemain Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Soal Elkan Bagot ini kembali ramai diperbincangkan setelah Pak Sumarji, Ketua BTN, menyampaikan statement seperti di awal opening video tadi, jika nama Elkan Bagot belum ada dalam rencana pemanggilan Timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia, sehingga memunculkan pro kontra. Ada yang mendukung Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia, ada yang mendukung keputusan dari Coach Sintayong, dan di samping itu ada juga yang berkeinginan PSSI harusnya bisa menjembatani apa yang terjadi antara Coach STY dan Elkan Bagot. Nah, aku mencoba akan membacakan beberapa komentar yang disampaikan oleh netizen teman-teman soal Elkan Bagot ini. Yang pertama, yang nanya-nanya tentang Elkan, bacot lo semua, lo aja sono yang ngelatih timnas. Kemudian komentar yang lain, yang komen panggil Elkan, tolong jangan norak guys, yang tahu permasalahannya mereka, kita cuma sebatas tahu dari media aja. Jadi apapun itu, semoga ada jalan keluar buat keduanya. Lalu komentar lain, Coach terima kasih sudah tegas tanpa pandang bulu, Indonesia memang butuh itu. Lalu yang lain lagi, pelatih jago tapi baperan begini nih, kesampingin dulu coach perasaan lu. Ini demi kebaikan timnas Indonesia. Timnas membutuhkan Elkan Bagot untuk round 3. Anda sebagai pelatih harusnya bisa lebih bersikap dewasa, kurangi ego Anda. Orang kalau ada buat salah mah dituntun, bukan malah ditinggalin. Come on coach, please panggil Elkan. Kemudian lagi komentar yang berbeda, bukan soal ego, mungkin STY masih kecewa, apalagi kita tahu STY pelatih yang menjunjung tinggi profesionalitas dan semangat juang. Mungkin dia mikir pas dia butuh Elkan nggak mau datang, bahkan malah liburan sama pacarnya. Ingat juga kata Pak IT, kita nggak mau maksa pemain yang nggak mau bertanding buat Indonesia. Komentar lain soal Elkan Bagot, yuk bisa yuk kurangin egonya coach, Elkan masih layak buat timnas untuk saat ini dibandingkan back Liga 1 yang lainnya kecuali Rizky Ridho. Kemudian komentar lagi, wak nggak heran orang udah di blacklist sama STY padahal dia makin bagus loh di Blackpool pas FA Cup. Dari sini ketahuan sisi buruknya STY. Kalau udah nggak suka sama pemain, walaupun pemain itu main bagus, tetap nggak dipanggil. Sekian, terima kasih. Kemudian komentar berbeda, kita semua nggak tahu masalah mereka berdua apa. STY nggak mau manggil Elkan, sedangkan Elkan masih belum mau buka suara dan minta maaf langsung ke STY. Ini sih jelas perbedaan pandangan doang sih, sehingga muncul kesalahpahaman kayak gini ya. Ini soal salah paham, ada yang memikirkan hal demikian. Ya, itu beberapa komentar yang disampaikan oleh netizen. Nah, sebelum kita masuk ke inti video, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jika kita bicara, ini secara umum ya teman-teman, jika kita bicara bagaimana profesionalitas disiplinnya Coach STY terhadap pemain sepak bola yang ada di Indonesia, bukan hal yang baru lagi. Nah, beberapa waktu yang lalu Coach STY sangat amat tegas akan keputusannya untuk tidak lagi memanggil pemain. Yang pertama misalnya Yuda Febrian dan Serdi Evi Panu. Kedua pemain ini melakukan tindakan indisipliner. Nah, ia ketahuan pada saat pemusatan latihan Timnas U19 pergi ke klub malam. Nah, lihat saja kedua pemain tersebut sampai sekarang dalam tanda petik seperti hilang di telan bumi. Karirnya di Timnas Indonesia pun nggak berlanjut. Nah, strike banget Coach STY. Kemudian yang kedua, ada nama pemain Rifat Marasabesi. Nah, Rifat Marasabesi ini pun dikabarkan melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh Coach STY. Kabarnya ya, Rifat Marasabesi terlambat berkumpul dengan Timnas Indonesia dari jadwal yang telah ditentukan oleh Coach Sintayong. Padahal Sintayong dan staf kepelatihan Timnas telah memberi informasi bahwa seluruh pemain harus sudah berkumpul 1 jam sebelum makan siang. Dan Rifat Marasabesi ini pun dalam tanda petik lagi hilang di telan bumi di era Timnas dilatih oleh Coach Sintayong karirnya. Kita nggak bicara level klub. Kemudian ada nama Osvaldo Hai. Osvaldo Hai ini pun memiliki potensi, jujur sangat amat besar teman-teman, memikat kala ia bermain bersama tim nasional Indonesia. Nah,
kabarnya ya, pemain asal Papua tersebut dikabarkan pernah menolak panggilan timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada tahun 2021 silam. Ya, pada akhirnya tak memenuhi undangan dari Sintayong, hingga pelatih Korea Selatan itu tak pernah lagi menggunakan jasanya di timnas Indonesia. Dan akhirnya karirnya tidak lagi begitu moncer. Padahal sangat diharapkan oleh Coach Sintayong karena kemampuan yang dimiliki oleh Osvaldo Hai. Lalu ada pemain yang bernama Nur Hidayat Raja Aris dan lain sebagainya. Nah, jadi dari beberapa pemain yang sudah dicap oleh Coach Sintayong indisipliner ataupun tidak menuruti ataupun tidak mematuhi aturan yang sudah diinginkan oleh Coach Sintayong, pemain-pemain tersebut akhirnya terempas dari persaingan untuk bisa merasakan menggunakan jersey timnas Indonesia. Nah, kita kaitkan ke konteks Elkan Bagot. Nah, jujur aku nggak mau memunculkan yang namanya spekulasi, sebab Coach Sintayong pun tidak mau banyak berkata-kata soal Elkan Bagot, pun termasuk Elkan Bagot pun tidak mau banyak-banyak mengelontarkan statement perihal drama yang terjadi ini. Namun ada hipotesa yang menekankan harapan yang diinginkan oleh Coach Sintayong jika Elkan Bagot ini bisa bergabung bersama timnas beberapa waktu yang lalu, laga hidup dan mati teman-teman, untuk menentukan apakah akan bisa melaju ke Olimpiade atau tidak. Nah, disebut-sebut, dikatakan itulah yang menjadi penyebab Coach Sintayong akhirnya gusar terhadap positioning yang dimiliki oleh Elkan Bagot yang tidak bisa bergabung. Padahal dikala itu sangat amat penting posisi timnas Indonesia untuk bisa bersaing, untuk bisa berbuat lebih banyak teman-teman dengan kualitas yang dimiliki oleh Elkan Bagot. Nah, apa yang terjadi antara Osvaldo Hai dan Elkan Bagot ini, jika kita lihat di pemberitaan di media mainstream teman-teman, ya sosok beda-beda tipis. Osvaldo Hai pernah menolak panggilan timnas Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta pada tahun 2021 silam, dan ia pada akhirnya tak memenuhi undangan dari Sintayong, hingga pelatih Korsel itu tak pernah lagi menggunakan jasa di timnas Indonesia. Dan posisinya Elkan Bagot ini menurut berita mainstream teman-teman, ya keinginan ya dari Coach Sintayong untuk bisa bergabung Elkan Bagot, tapi dengan berbagai alasan. Ada juga yang mengatakan itu kan bukan kalender FIFA, Elkan Bagot pun nggak salah. Kemudian dari pihak klubnya pun kan seperti ini, dari Elkan Bagot pun kan seperti ini. Ya akhirnya tidak selesai-selesailah apa yang terjadi. Dari apa sikap yang sudah ditampilkan oleh Coach Sintayong, ada satu poin sangat penting teman-teman. Kalau dia sangat amat strike, jika A, ya A. Jika B, ya B. Jika C, ya C. Nah, dengan Elkan Bagot yang masih muda, dengan potensi yang dimiliki oleh Elkan Bagot, banyak juga pecinta sepak bola Indonesia meminta Coach Sintayong jangan terlalu, dalam tanda petik ya, keras kepala, ataupun mementingkan egonya, dan lain sebagainya. Nah, jika kita bicara mau, ini secara umum ya teman-teman, jika kita bicara pemain sehebat apapun itu, jika pemain tersebut tidak mampu memenuhi ekspektasi, tidak ingin mematuhi apa yang diinginkan oleh pelatih kepala, maka akan sangat amat sulit teman-teman. Kita bukan bicara Elkan Bagot, tetapi bicara secara umum teman-teman. Pun termasuk ketika kita bicara pelatih sudah menerapkan yang namanya disiplin, sudah memikirkan untuk tidak memanggil pemain A, B, C, D, E karena alasan-alasan tertentu teman-teman, ya artinya pelatih tersebut dalam konteks ini, misalnya Coach Sintayong secara spesifik kita bahas, harus juga mempertanggungjawabkannya. Nah, nanti kan ada tuh yang namanya evaluasi. Apa hasil dari Coach Sintayong di turnamen A, B, C, D, E. Ya, evaluasinya itulah dipaparkan. Apa kekurangan timnas Indonesia, dan di momen sekarang ini kan momen yang sangat amat krusial. Sintayong bersama timnas Indonesia di round 3 menghadapi negara-negara yang sangat amat superior, dan salah satu pemain yang diharapkan tentunya ya di atas kertas, kita bicara di atas kertas, Elkan Bagot, karena memiliki kapasitas untuk bisa menghadapi negara-negara di round 3. Namun di sisi itu kita menghormati yang namanya hak dari seorang pelatih kepala untuk memanggil pemain A, B, C, D, E. Dan kita pun ya harus memiliki rasa hormat juga ketika pelatih kepala tidak memanggil pemain yang kita harapkan. Nah, secara jelas teman-teman, pandangan dari pelatih kepala itu kadang berbeda dengan pandangan
fans ataupun pandangan sebagian orang di luar klubnya ataupun di luar tim nasional. Ada pandangan kualitatif, ada pandangan kuantitatif yang sudah kita ulas teman-teman, dan pandangan kualitatif, pandangan kuantitatif ini pun kadang diiringin dengan yang namanya insting. Nah, Coach Sintayong, jika kita lihat beberapa kali pertandingan yang sudah dia lakoni bersama timnas Indonesia, Coach Sintayong pun kadang bermain ya instingnya teman-teman, untuk memainkan pemain A, untuk tidak memainkan pemain B, untuk tidak memainkan pemain C. Insting itu datangnya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakoni oleh Coach Sintayong. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, dalam konteks ini kita perlu melihat bagaimana dinamika yang terjadi antara Elkan Bagot, Sintayong, dan PSSI. Kemudian poin kedua, dalam hal ini tentu peran penting bagi PSSI teman-teman untuk bisa menjembatani apa yang terjadi sekarang ini, dan jangan juga terlalu overlap ya teman-teman, mengintervensi pemikiran yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Jika memang kalau misalnya sudah dikatakan Coach Sintayong jangan dipanggil, ya nggak bisa juga kita intervensi teman-teman, karena esensinya tadi selaku pelatih kepala punya pemain yang dia inginkan. Kalau sudah dikatakan Sintayong, ya jangan diintervensi. Nah, sebatas untuk bisa menjembatani, untuk bisa mengembalikan harmonisasi kesalahpahaman ini mungkin ya teman-teman, agar udahlah selesai dramanya. Apakah nanti dipanggil Elkan Bagot atau tidak, itu kembali ke posisinya Coach Sintayong. Kemudian yang ketiga, soal sepak bola Indonesia ini penuh akan misteri teman-teman. Kita lihat aja perkembangannya, situasinya selanjutnya. Kadang hari ini A, besok kadang B, besok kadang C lagi, kadang D, dan sebagainya. Ya, semoga apa yang terjadi antara Coach Sintayong dan Elkan Bagot, aku pikir ini cuma salah paham aja mungkin ya teman-teman, ya bisa selesai. Dan apa yang terjadi atau apa yang diberitakan oleh media-media di kita sekarang ini mungkin bukan karena itu faktornya. Yang mengetahui tentu dari Coach Sintayong dan Elkan Bagot itu sendiri. Nah, kenapa Coach Sintayong posisinya sangat amat strike di momen ini? Ini kan penasaran kita apa sebenarnya yang terjadi teman-teman. Artinya ada problematika ataupun friksi yang terjadi antara Sintayong ataupun Elkan Bagot yang menurut mata dari Coach Sintayong ini nggak bisa nih, atau bagaimana? Ya, kita lihat aja teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.